Ada, here we go again. Cermin. Gua nggak tahu ya, apakah memang meta film horor zaman sekarang harus melulu cerminan gitu mainannya. Tapi satu hal yang pasti, kalau di cerita Snow White, sang ratu jahat itu ngomong cermin di dinding. Magic mirror on the wall. Who is the fairest? Kalau gua setelah nonton film Conjuring kemarin ngomongnya cermin konten. Oke ya, review kali ini agak beda ya, karena gua akan membagi review ini menjadi dua bagian ya. Di bagian kedua sudah pasti saya akan bahas film yang satu ini, yaitu film Sigma. Tapi sebelum itu, di bagian pertama gua pengen keluarin unek-unek dulu ya. Unek-unek saya yang sudah saya pendam ya. Sejak zaman dahulu kala saya pendam. Dan akhirnya duar meme, meledak ya. Sekarang saya harus omongin masalah ini, yaitu masalah adab dan etika ketika menonton di bioskop. Gua jelasin nih kronologinya ya. Jadi kemarin gua pergi ke sebuah mall yang cukup mewah bisa gua bilangnya di Jakarta Selatan. Hari kerja siang-siang untuk beli apa? Tiket film Sigma ini. Nih ya, tadi mau gue bahas. Tapi pas gue datang ke bioskop, pas beli tiket ya gue lihat ternyata banyak emak-emak ya yang bawa bocil. Ya sebenarnya udah biasa sih. Awalnya gue masih oke lah ya. Belum duduk, pantat saya belum menyentuh kursi ya, ada ibu-ibu di sebelah gue ngomong ke gue, nanya ke gue, Dek, duduknya di kursi mana? Gue bilang dong, kursi E15 bu. Terus ibunya bilang, anak salah saya apa? boleh nggak tukeran sama teman saya nih yang di sono tuh? Kasihan dia sendirian. Babi. Gue pengen ngomong babi sebenarnya, cuman nggak dong. Kan saya sebagai anak yang sopan dan baik hati ya, saya harus menjadi teladan dan contoh baik gitu untuk masyarakat. Jadi saya bilang, oh ini literally ending. Maaf bu, nggak bisa bu gitu ya. Ya meskipun dalam hati. Jadi ya singkat cerita, gue bilang maaf bu, saya sudah pesan di sini duluan gitu. Jadi ibunya bilang oke, aman gitu ya. Akhirnya bisa duduk dong. Gak nyampe 10 detik bos ya. Gak nyampe 10 detik. Hati udah nggak tenang bos ya, udah resah gitu. Duduk di bioskop biasanya nyaman, itu tempat paling comfy. Lu tau lah bioskop kita jauh lebih enak bos dari luar negeri. Gue udah ke Aussie kemana ya, bioskop Indonesia tuh paling mantep, kayak hotel, enak gitu ya. Tapi di saat kemarin itu nggak tenang karena nggak ngerti gue, suasana ruangannya udah kayak tempat kelahiran Tarzan sih. Ya sebenarnya kalau boleh jujur sih, sosok ngelantur yang ada di dalam tubuh Timothy Vidalo yang soft spoken ini sebenarnya nih ya, sosok ngelantur ini udah meronta-ronta keluar. Pada akhirnya lampu dimatiin, oke, gelap. Tiba-tiba dari bioskop berubah jadi konser. Semuanya flashlight di mana-mana. Sosok ngelantur semakin tidak terkendali. Ya, Timothy Vidalo yang introvert mampus ini masih mencoba untuk menahan terus nih sosok ngelantur nih. Tapi sampai filmnya udah mulai pun masih banyak emak-emak yang datang telat, rombongan bawa flashlight. Depan gua ada yang buka kamera ngerekam filmnya dengan brightness HP maksimum. Kursi depannya lagi ada emak-emak juga yang udah jelas-jelas dia buka WA itu ya, karena HP-nya itu brightnessnya udah maksimum mampus. Sebelah gua bau sikil semerbab ya, karena kakinya dinaikin ke kursi depan anjing. Dan kaki itu menggeliat begitu. Kursi belakang gua ada emak-emak juga yang curhat, browniesnya hilang secara misterius anjing. Di kursi belakang ada yang lagi debat kusir pak, suara kenceng mampus, pakai flashlight karena belum dapat kursi, belum kebagian kursi. Padahal lu bayangin ya, opening film ini tuh menurut gua bagus ya, suspense-nya dapet, dikasih sebuah jump scare yang sangat-sangat tidak bisa diprediksi, unpredictable, dengan sebuah skema yang sudah dipersiapkan sama Mbak Imung tapi diintervensi dengan sangat-sangat tolol oleh bocil di sebelah kursi gua ya. Jadi gini, gua kasih tahu nih, opening udah keren ya. Drone shot nge-follow up satu karakter, long take, keheningan. Itu bener-bener wah, kita ya pas lagi nonton opening itu bener-bener kita dibuat ngikutin gitu pergerakan karakter ini, siapa, lagi ngapain, lagi nyeret orang dengan suara gesekan orang yang
menyentuh tanah itu diseret, terus kamera ngikutin follow up dari atas, lama, hening. Itu kan bikin kita kayak, wah, ada apa nih? Kita mencoba mencerna. Dan ketika kita mencoba mencerna, dikasih sebuah jumpscare, bam, ada orang jatuh dari atas menghantam mobil. Itu kan it's supposed to be a great jumpscare. Treatment horornya keren gitu, timingnya bagus, dikasih shocking treatment dengan sebuah kontras suara yang sangat-sangat tinggi. Menurut gua dengan opening yang dihadirkan seperti itu udah membuat kita harusnya ke hook sama filmnya. Ini apa yang terjadi? What's going on gitu? What the? Ini kita nggak tahu ceritanya tiba-tiba udah kayak begini. Nanti baru kita track back lagi kan. Bagus. Tapi tololnya di saat detik-detik sebelum jumpscare itu dimunculin, dimasukin ketika orang jatuh dari atas menimpa mobil, persis gitu sebelum dare itu kan, ada bocil nanya ke emaknya, "Mah, ini setannya di mana, dare?" Ya sebenarnya gue tuh udah sempat posting di shorts gue di TikTok sama di IG Reels gue kan masalah ini gitu. Dan lagi-lagi banyak tuh yang komen gitu, terutama di TikTok. Ya udah pasti di TikTok nih aplikasi sarang, ya lu tau lah ya, isinya ya lu sono aja beli proyektor sendiri gitu, ya lu aja sono sewa studio sendiri gitu. Ngentot ya, nih gue kasih tahu nih anjing. Kalau misalnya ada pejabat korup nih, lu demo nih kan, terus si pejabatnya bilang, ya lu aja sono pindah negara aja, kalau usah di sini kan gampang selesai. Lu posting di TikTok gak lu? Lu posting kan lu pakein lagu Ibu Pertiwi lagi kan lu, kayak kalau kayak begitu kan. Ya sama aja tai, otak dipakai dikit gitu. Ini masalah adab, ini masalah etika. Ini bukan layar tancap, ini bukan tongkrongan lu gitu. Ya, ibu-ibu arisan ini terus kayak seenak jidat bawa makan sendiri, naikin kaki kayak begitu, terus ngobrol ganggu yang lain. Ya udahlah, lu bawa bocil, ya udah, itu udah bare minimum lah anjing. Udahlah, gue gak bakal kenapa-napa. Tapi kalau sampai bocilnya sampai kayak main iPad gitu ya, gue pernah tuh main Candy Crush volume maksimum. Apa lu gak pengen tendang tuh pelernya si bocil gitu kan? Ya itu kan mengganggu. Ini kan public space, ini tempat umum, fasilitas umum gitu. Ya terus solusinya gimana bang? Oke, nah ini sekarang tugas lu klip perkataan gue yang kali ini ya, lu sebarin di TikTok dimanapun, lu tag-tagin tuh bioskop-bioskop kayak XX1, Cinepolis, CGV, ya apapun itulah, semua bioskop, supaya pendapat gue ini bisa didengar. Ya percuma kalau misalnya gue yang ngomong sendirian gitu, kayak konten kreator kecil, nggak mungkin didengar gitu. Tapi kalau misalnya ini menjadi gerakan yang cukup masif dalam artian masyarakat menggaungkan masalah ini, ya ini keresahan kita bersama sebagai pecinta film, gue yakin harusnya bisa didengar ya. Saran gue ini sebenarnya simple tapi efektif. Gak perlu sampai ada yang waktu itu komen di TikTok gue, ada yang bilang kayaknya perlu deh peraturan jadi sebelum masuk bioskop HP tuh disita dulu. Tapi menurut gue nggak perlu pakai cara yang terlalu radikal. Itu menurut gue terlalu radikal, kurang efektif dalam artian kalau misalnya ya orang juga perlu HP ya, orang juga masih ada pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang urgent, nggak ada HP itu akan sulit sih. Jadi kurang tepat gue bilang untuk sita HP sebelum masuk bioskop. Tapi saran gue untuk bioskop-bioskop di Indonesia ya, XX1, Cinepolis, CGV atau apapun itulah, taruh satu satpam atau satu security di setiap ruangan bioskop, di setiap teater. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengingatkan, menegur kalau ada orang yang dinilai bisa mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain gitu. Contohnya apa? Ya contohnya kayak misal flashlight. Ya satpam bisa ngebantu untuk nyari tahu, oh bu kursinya di mana bu? Oke, dibantu ke arah mana. Nggak perlu pakai flashlight. Flashlight kayak tai lah gue bilang aja. Dia kayak lu mau pakai flashlight sekecil apapun gitu, misal lu arahin ke samping pun, gua misal di atas gitu, gua di posisi duduk di atas kursi atas di bioskop gitu ya, gua lihat ke layar bioskop yang segede gaban itu aja, lu kalau ada setitik cahaya di bawah itu ganggunya kayak kontol, gua bilang anjing. Gak bisa gitu, gue udah fokus gini tetapnya kayak ada putih-putih itu ganggu gitu ya. Meskipun gak semua orang kayak gue, lagi-lagi ada yang ya udahlah cincai lah gitu, ada. Tapi kan gak, lagi-lagi lu gak bisa menilai, ngegeneralisir semua orang kayak lu gitu kan. Ada yang kayak gue gitu yang bener-bener sangat keganggu, dan banyak yang kayak gue. Apalagi yang misalnya ngobrol di bioskop itu ganggu banget. Kadang-kadang gue bisa sampai negur meskipun gue orang introvert, tapi kalau misalnya udah terlalu mengganggu sebelah gue bisa tegur. Atau yang tadi HP brightness-nya maksimum, gue kagak ngerti gitu. Lu ruangan segelap bioskop kayak begitu lu masih pakai brightness maksimum, kayak otak nggak dipakai aja gitu. Ya yang kayak begitu tuh
satpam jadi bisa negur. Jadi satpam itu jaga di belakang. Kalau misalnya ada yang main HP, ya kalau yang emang udah mengganggu, terlihat mengganggu, mencolok gitu ya cahayanya, langsung didatengin, ditegur, Bu tolong diturunin brightness-nya gitu. Kan gampang ya, sederhana. Ya memang harus nambah opex cost lagi, nambah di bagian security cost, nambah biaya operasional lagi, harus gaji karyawan lagi, nambah pegawai, nambah security. Iya ya, jadi emang gak sederhana itu, paham. Tapi kan ya hitung-hitung, satu, nambah lapangan pekerjaan ya kan. Kedua, menurut gua sih ini masuknya ke ROI gitu, return of investment. Jadi kalau misalnya lu nambah operational cost di security dan sebagainya, tapi orang di sekitar masyarakat itu lebih nyaman lagi datang ke bioskop karena udah lebih nggak ngerasa bakal ada yang semena-mena gitu, kayak naikin kursi atau pakai flashlight gitu kan. Jadi kan orang lebih nyaman, lebih nikmat untuk datang ke bioskop. Sama halnya kayak misalnya satpam di depan meriksa tas biasa kan, ada makanan atau enggak. Jadi orang jadi lebih nggak berani tuh bawa makan karena takut dicek gitu kan di tasnya. Ya kayak gitu aja sama, tapi di ruangan. Dan pada akhirnya ya ujung-ujungnya bikin bioskop jadi lebih survive gitu. Karena bioskop itu dulunya adalah sebuah hal yang sakral gitu. Sakral dalam artian ya udah kita bener-bener duduk tenang, fokus, bahkan tahan kebelet kencing pun tahan aja gitu, karena kita pengen nonton filmnya gitu. Ya gue nggak tahu ya untuk Gen Z yang akhir atau Gen Alpha, gue nggak tahu lagi nih kalau zaman sekarang. Karena ya gue sih Gen Z yang awal, at least gue tahun 2001 kelahirannya, dan gue lahir di masa ya belum ada HP gitu kan, ya masa BlackBerry lah at least gitu. Ya tapi di masa itu ya HP itu bener-bener cuman buat komunikasi doang. Ya lu kalau misalnya pengen hiburan, lu ke bioskop, lu datang. Makanya di bioskop tuh ada time zone dulu, begitu-gituan kan. Sekarang udah nggak ada gitu. Ya dulu bener-bener bioskop tuh bener-bener kayak sebuah tempat yang kayak surgawi banget nih gitu. Jadi kayak kehidupan banget deh. Ya paling mantep lah kalau ke bioskop itu. Lagi bosan, aduh yuk bioskop yuk gitu. Kita bener-bener kalau masuk bioskop udah fokus. Wah, kita sangat kagum gitu dengan visual efeknya. Tapi sekarang udah nggak begitu. Udah bukan hal yang sakral lagi. Bioskop bener-bener ya udah cuma sekedar lewat. Oke, gue lagi nggak tahu mau ngapain, ya udahlah nonton aja, udah sama main HP gitu kan. Kayak udah nggak, momen-momen magis yang dulu gue alami itu udah nggak ada lagi sekarang. Ya semoga saran gua kali ini bukan hanya sekedar yeping belaka gitu yang bener-bener cuman ditonton banyak orang tapi nggak ada kelanjutannya. Ya nanti masih sama aja ternyata gitu. Gue sih berharap at least kalian coba gaungkan di media sosial, kalian klip potongan dari yang gue omongin tadi, karena gue rasa ini keresahan banyak orang juga, cuman mungkin orang nggak berani speak up dan belum menjadi hal yang terlalu penting dibandingkan masalah politik atau negara gitu yang lebih penting. Iya memang sih. Oke, sekarang kita masuk aja ke topik utama sebenarnya ya. Dari tadi itu sebenarnya cuman ya itu unek-unek doang. Kita masuk ke bagian kedua, kita masuk ke review film dari film Sigma ini ya. Gue paham lah kalau kalian udah denger nama Baim Wong, pasti yang pertama kali dipikirkan di kepala kalian adalah kata murahan ya. Mohon maaf ya Mas Baim Wong ya. Ya tapi saya juga berpikir seperti itu. Sebelum saya menonton film Lembayung, film pertamanya Mas Baim Wong itu, gue juga sama berpikir seperti orang-orang kalau misalnya Baim Wong itu identik dengan murahan dalam artian konten, ya dia kan konten kreator yang suka bagi-bagiin duit gitu, sosial eksperimen, prank yang menurut gue murahan, lebih ke cari viralnya aja gitu kasarnya ya. Jadi gue paham lah sama pendapat kalian yang lebih ngerasa kayak ini orang kayaknya kalau bikin film kayak nggak banget deh. Tapi pas gue nonton Lembayung waktu itu, lu bisa lihat deh, lu bisa cek review gue. Ternyata gue rasa Baim Wong ini punya taste yang oke juga gitu ya. Terutama dalam horor, gue rasa pendekatan horornya tuh kerasa mahal, bukan hanya sekedar jump scare asal-asalan kayak film-film berdasarkan kisah nyata lainnya. Dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa gue memberanikan diri untuk akhirnya menonton lagi horor lokal, film Sigma ini, karena lu tau lah kejadian di masa lampau yang membuat gua agak trauma sama film horor lokal, jadi nggak berani lagi. Tapi gua coba beranikan diri lagi untuk nonton film, dan ya lagi-lagi gua nggak dikecewakan sih sama film yang satu ini. At least ada sesuatu yang diberikan di film ini, bukan cuma sekedar nyari sensasi, nyari view, nyari viral. Karena ya gua tahu Baim Wong kalau ngomongin duit udah nggak berseri lah, udah terlalu banyak duitnya. Jadi gue rasa memang itu sebabnya dia lebih mencari apa ya, pembuktian gitu ya dari film buatannya. Kalau misalnya gue
nggak cuma bisa bikin konten-konten murahan loh, gue juga bisa bikin film yang keren loh, gitu, film yang berkelas loh. Gue rasa itu pembuktiannya dia sih, makanya dia pengen bikin film yang idealis seperti ini, gitu. Karena ya secara kalau duit ya udah, dia ngapain cari duit lagi tuh, ngapain cari view lagi gitu. Yang dia butuhkan saat ini adalah image gitu. Dan ya cukup berhasil lah. Filmnya juga bukan tentang setan-setanan, nggak banyak darah atau gore yang ditampilkan secara eksplisit, yang dieksploitasi untuk bikin penonton takut. Hampir nggak ada jump scare. Jadi gue perhatiin Mbak Imong ini lebih menyukai pendekatan suspense ya dibandingkan jump scare. Makanya lu bisa lihat nonton film ini atau Lembayung tuh memang sering banget pakai long take yang bisa bikin penonton tuh nahan napas di sepanjang nonton filmnya, ala-ala David Fincher lah. Banyak juga momen-momen unsettling ya, hanya dengan lewat ekspresi wajah, raut muka misalnya. Ya Ibu Christine Hakim di sini yang udah berkali-kali gue bilang salah satu aktor tier S ya, aktris tier S yang dimiliki Indonesia saat ini ya Ibu Christine Hakim, aktris senior, keren banget di sini mainnya. Ya cuman dengan muka senyum kayak gitu, high angle kamera dengan lighting yang low key, kontrasnya tinggi sekali antara shadow sama highlightnya, sehingga senyum ekspresi dari Ibu Christine Hakim tuh benar-benar masih terlihat jelas. Jadi gabungan antara angle kamera, ekspresi wajah, actingnya dengan lightingnya itu udah jadi horor gitu loh. Terus kombinasi Oka Antara yang gue bully Oke itu di film Wanita Ahli Neraka, anjing itu film apa itu, film sinetron gitu kan. Terus ada Luna Maya juga yang ya itu yang tadi yang bikin gue trauma. Nonton horor lokal bikin gue keluar dari bioskop ya, actingnya buset dah, cringe mampus ya. Tapi dua aktris dan aktor ini yang udah gue bully lagi-lagi di sini membuktikan kalau mereka tuh sebenarnya aktor hebat. Mereka aktor bagus, actingnya bagus, emang sutradaranya aja yang tolol. Yang bikin malah mereka jadi kelihatan cringe ya. Nggak salah sutradara juga sih, pasti penulisan dialognya juga berpengaruh gitu ya, murahan. Kalau di sini penulisan dialognya mecer sekali gitu. Gue benar-benar bisa prihatin sama karakter-karakternya. Jadi ya film ini kan sebenarnya cerita sederhana ya, cuman mengenai seorang wanita yang udah cerai sama suaminya karena suaminya tuh skizo ya. Jadi takut membahayakan anaknya mereka gitu. Dan kemudian nikah lagi sama cowok baru dan tinggal di rumah baru gitu. Tapi yang jadi masalah di rumah baru ini ada sebuah cermin. Nah nih cermin laknat ini lagi nih, cermin laknat lagi ya kan, yang meresahkan, yang kerap kali mengganggu keluarga baru ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, karena ini bukan main setan-setanan, gak ada setan sama sekali di film ini. Jadi rasa horor itu disalurkan lewat dialog, lewat actingnya gitu loh. Kayak misalnya ketika karakternya Arini yang diperankan sama Luna Maya ini itu membolehkan anaknya untuk dibawa pergi sama mantan suaminya yang ngajak anaknya itu main berenang gitu ya. Tapi sampai malam, sampai hujan deras turun itu anaknya belum pulang-pulang. Dan dia panik, dia bilang ke suami barunya yang diperankan sama Oka Antara, dia bilang, "Lah ini gimana nih, anaknya hilang gitu kan, belum pulang-pulang gitu." Itu rasa panik itu yang menjadi efek horornya. Jadi nggak perlu horor setan. Lewat actingnya Luna Maya yang paniknya teriak ditambah sound efek hujan malam-malam itu udah bikin kita nggak nyaman, kita nggak tenang karena kita udah prihatin sama karakternya gitu. Kita udah peduli sama karakternya, sama keluarganya. Bukan kayak Fantastic Four kemarin tuh yang mau sampai si Vanessa Kirby ya Shusto mau mati di bagian akhir. I don't give a fucking shit bro. Kayak ya udah mati aja lah. Ya udah nggak ada yang sedih sama sekali. Nggak, jangan nangis, sedih kagak gitu. Mati loh pada maknya loh. Bayinya merangkak gini kayak kehilangan sosok mama, terus Pedro Pascal udah nangis. Tapi karena penulisannya lagi penulisannya tidak membuat kita peduli sama karakternya, ya udah gue gak peduli. Dan itu yang menjadi paling parah menurut gue, itu fatal sebuah film yang dimana kita udah gak peduli lagi sama karakter filmnya. Sedangkan di film ini lu bisa lihat lah setupnya, penulisannya rapi banget. Dari awal Mbak Imong itu udah ngeset supaya anaknya tuh hilang di awal pas lagi main petak umpet. Terus pas ketemu di gudang ternyata mama itu si Luna Maya sampai teriak-teriak. Di situ kita udah ngerasa kecintaan si karakter Arini ke anaknya. Sesimpel itu, sederhana. Jadi kita kasih set up dulu di awal. Oh ternyata memang ini ibunya tuh sayang banget, bener-bener takut banget sama kalau anaknya tuh hilang gitu. Sehingga ketika di akhir anaknya kok nggak pulang-pulang, di situ kita juga ikut nggak tenang karena udah ada setupnya di awal gitu. Dan kalau secara penulisan di Act 1, Act 2 rapi, sekarang masalah di mana? Biasanya kalau film horor lokal, ya nggak usah horor lokal, film lokal aja deh, selalu masalah di Act 3. Di bagian terakhir, klimaksnya, punchline-nya selalu jadi masalah karena nggak sesuai ekspektasi. Jadi bangun dengan rapi di awal, bikin kita berekspektasi lebih. Ternyata awalnya bagus nih, rapi nih. Terus bagian akhirnya ternyata melempem. Nah, biasa kita kecewa di situ. Itu berkali-kali gue temuin di film-film lokal kita. Tapi
beda lagi sama film yang satu ini karena act 3-nya malah menambah layer lagi, dikasih sebuah plot twist. Ya, banyak film plot twist di Indonesia banyak. Tapi masalahnya biasanya plot twist sampah yang dibuat sama film-film lokal kita adalah tipe plot twist level 1. Ibaratnya apa tuh bang? Plot twist level 1, plot twist yang cuman sekedar revealing moment. Oh ternyata penjahatnya ini. Oh ternyata ini dalangnya nih, ini biang keroknya, selesai. Udah. Sedangkan di film ini, meskipun dari setup awalnya ini cerita mengenai sosok cermin yang udah gue bikin gue trauma di film Conjuring kemarin, yang cuma muter-muter kayak puting beliung tuh cermin gitu. Apalagi di tengah film dimasukin scene-scene mainstream ketika si Ari ini tuh pergi ke toko loak terus ketemu buku yang ada gambar logo sama kayak di cerminnya, terus dia pelajar, oh ini cermin. Ah itu gue pas di bagian itu kayak tai lah ini mah. Cerita-cerita yang udah busuk lah, udah basi kan, kayak gitu, cerita-cerita kayak gitu kan. Terus nanti oh kita ketemu nih cara ngelawannya, oh ternyata ini apa nih, di balik cermin ini ada apa, udah basi lah. Tapi alih-alih itu lagi-lagi dikasih plot twist, yang plot twistnya bukan hanya sekedar revealing moment, tapi justru menambah layer, ngasih esensi dasar film itu tentang apa, yaitu tentang eksistensialisme. Dalam ya. Mungkin gua nggak bisa terlalu banyak bahas masalah eksistensialisme karena ini akan jadi spoiler gitu ya. Palingan gue kasih kata kuncinya aja lah. Film Get Out. Kalau kalian pernah nonton, ya itu kan juga mengenai eksistensialisme juga gitu kan. Cuman bedanya dibalut lagi, itu lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi. Jordan Peele genius lah menurut gue. Dibalut dengan isu rasialisme struktural yang terjadi di Amerika. Itu keren banget men. Itu bukan lebih dari sekedar horor lah. Ya nggak bisa dibanding sama film yang satu itu. Ini jauh lebih sederhana. Cuman tetap aja maksud gue, at least ya plot twistnya itu ngasih cerita gitu. Jadi plot twistnya nggak cuma sekedar bikin penonton kayak kaget, tapi ngasih cerita. Ditambah lagi build up menuju plot twistnya, tense bener-bener dijaga dengan sangat baik ya. Nggak tiba-tiba kayak jeng 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 gitu, nggak kayak gitu, bener-bener tahan dulu gitu ya. Dengan sekedar cuman dialog antara Ibu Christine Hakim sama Luna Maya gitu di meja makan, satu long take gitu, nggak ada cut sama sekali. Paling kamera agak dibikin panning sedikit, condong ke arah Ibu Christine Hakim untuk memberikan free space yang lebih luas ke Luna Maya, sehingga karakter Ibu Christine Hakim mendapat space yang jadi jauh lebih sempit gitu ya. Sehingga apa? Penonton bisa sinkron dengan apa yang dirasakan sama Ibu Christine Hakim di film ini gitu. Ketika dia terdesak tuh gimana rasanya gitu. Ketika diinterogasi sama karakter Ibu Ari ini gitu, dengan cuma sekedar panning sedikit ke arah kanan, udah gitu doang gitu. Jadi space-nya lebih sempit. Udah kita ngerasa kayak terdesak. Wah, ini apa yang terjadi nih? Itu suspense. Itu bentuk suspense lewat apa? Angle kamera, sinematografi. Yang satu jadi jauh lebih mendominasi, yang satu didominasi. Dan ketika semua cerita ini udah mulai jelas, udah mulai terangkai dalam puzzle yang kita udah pikirkan di kepala kita. Oh ternyata si jahatnya ini, dia biang keroknya, dan kita mulai menyudutkan dia. Tense udah dibangun ke situ, udah ada terbentuk nih antagonis yang mana, hero-nya yang mana. Udah jelas gitu kan. Di momen itulah dihantam truk sama si Baim Wong, dikasih sebuah plot twist yang bikin kepala kita kena stun seketika gitu. Yang dimana ketika kita udah tahu, oh arahnya ke sini, bam, kasih plot twist. Jadi menurut gua plot twistnya tuh rapi, bagus, meskipun gak yang kompleks-kompleks banget. Tapi sekarang kita masuk yang ke permasalahan utama ya. Yang pertama, CGI, udah pasti ini visual effect menurut gua ancur-ancuran. Anjing! Ya lagi-lagi gua mengapresiasi Mbak Ibung sampai bawa kasur ke atas gunung beneran gitu. Makanya ketika ada kasur di atas gunung, gue liat anjing ini kok rapi banget nih. Kayak nggak pakai green screen. Ternyata emang nggak pakai green screen. Ternyata kasur bener-bener dia bawa ke atas gunung ya, menimbulkan efek surrealis yang menurut gue nyata sekali, bagus banget ya. Itu pemandangannya, shotnya cakep banget. Ya di beberapa sisi gue apresiasi masalah itu. Tapi di ending itu, menuju ending, banyak banget energi-energi visual effect yang ya lagi-lagi ini budget ya gitu. Gue rasa memang budgetnya nggak nyampe di situ gitu. Jadi memang visual effectnya murahan banget, masih kerasa sinetron banget. Satu visual effect, tapi itu nggak masalah. Tapi yang paling jadi masalah buat gue adalah potensi open ending di bagian akhir. Jadi film ini sebenarnya tuh punya potensi open ending yang berkelas, yang mahal, yang elegan, yang bisa membuat kita kayak nonton Shutter Island-nya Martin Scorsese kalau kalian nonton. Di bagian ending ketika Andrew Laddis yang diperankan sama si Leonardo DiCaprio ngomong, which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? Mana yang lebih buruk, hidup sebagai monster atau mati sebagai pahlawan gitu. Itu kan
pertanyaan yang membuat kita, ini di ending loh ya, kita membuat kita berpikir ulang gitu. Lah, apakah Andrew Landis ini bener-bener masih delusional atau sebenarnya dia udah sadar, cuma dia memilih untuk dilobotomi, dia memilih untuk mati dalam tanda kutip dilobotomi gitu, supaya apa, ya udah mending gue mati sebagai pahlawan gitu daripada gue harus hidup tapi penuh dengan penyesalan. Kalau misalnya dia nggak dilobotomi, ya dia penuh penyesalan karena sebenarnya dia yang bunuh istrinya gitu, dan dia sadar akan hal itu gitu. Itu kan membuat kita berpikir lagi, jadi yang bener apa, tapi nggak dikasih tahu kesimpulannya sama saudaranya kan. Itu menurut gue adalah penulisan yang elegan gitu. Atau misalnya kayak American Psycho yang di akhir kita nggak tahu tuh si Patrick Bateman beneran melakukan pembantaian itu atau itu cuma dalam pikiran dia doang gitu. Begitu pula dengan Joker, begitu pula dengan Life of Pi gitu. Film-film open ending selalu memberikan ruang untuk penonton bisa melakukan interpretasi secara pribadi, dan itu menurut gue definisi seni yang tertinggi gitu kalau buat gua gitu ya, yang dimana kita bisa lebih reflektif lagi, kita bisa berpikir lebih dalam lagi, alih-alih kita cuma disuapin sama sutradaranya, dikasih jawabannya. Makanya gue bilang anime monster itu dewa, karena akhirnya open ending. Nanti gue bahas Old But Gold ya, anime monster gitu, open ending, ada ambiguitas yang sengaja diberikan kepada penonton, tapi justru membuat kita berpikir lebih dalam lagi mengenai keseluruhan filmnya. Itu yang bisa didapatkan dari film ini, gue yakin bisa. Tapi alih-alih itu malah disuapin lagi, dikasih tahu yang sebenarnya gimana, dikasih sok-sokan post credit scene ala-ala Marvel ya. Gue paham lah, Baim Wong pasti ngerasa dia tahu target pasarnya siapa, dia tahu IQ kita di 70-an. Jadi mungkin dia tahu mak-mak yang di ruangan gua tadi pasti bakal ngomel-ngomel gitu ya. Ya kalau misalnya dibikin open ending ya beruntung juga sih kalau open ending gue bisa lebih mampus lagi main di bioskop. Ya, tapi coba kalian yang udah nonton tulis di komentar di bawah, apakah gue bisa saranin film ini ya. Kalau kalian emang pecinta banget nih horror lokal ya gue saranin. Tapi kalau kalian yang memang levelnya udah di level-level film horror yang bagus doang ya ini masih belum di level itu, jauh lah ya. Masih jauh dari kata bagus ya. Makanya gue kasih final score 6,5 alias kurang.